Oke, oke. Halo semua, kenalin gue Alif dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini gue akan mencoba untuk menjawab ujian pengantar ekonometrika semester gasal tahun 2021-2022. Jadi ini ada 4 soal. Nah, di sini gue pengen jawab nomor satu dulu. Dan nomor satu ini soalnya bentuknya penilaian, jadi lo bisa jawab benar atau salah atau tidak tentu, dan lo harus kasih tahu alasannya kenapa. Nah, jadi nomor satu ini juga terdiri dari beberapa materi gitu, jadi mungkin gue bakal brief dikit tentang materinya. Langsung aja ke nomor satu. Jadi di nomor satu ini terdapat pernyataan bahwa hubungan antara banyaknya polisi dengan banyaknya kejahatan adalah hubungan yang bersifat deterministik sehingga tidak bisa dianalisis dengan model ekonometrika. Nah, jadi lo harus tahu dulu apa sih sebenarnya hubungan deterministik. Jadi itu sebenarnya hubungan tuh ada dua ya. Ada deterministik dan juga stokastik. Jadi ada dua persamaan. Nah, bedanya adalah kalau di persamaan deterministik ini itu udah pasti. Jadi hasil lo dapat itu lo udah tahu parameter-parameternya. Jadi kayak gini, contohnya di hukum Newton lo udah tahu nih variabel-variabel apa sih yang mempengaruhi, kayak gini kan, udah lengkap. Nah, tapi kalau di persamaan stokastik lo misalnya tahu nih beberapa variabel tapi lo gak tahu keseluruhan variabel yang memengaruhinya. Misalnya faktor yang memengaruhi konsumsi gitu. Nah, misalnya lo tahu pendapatan itu ternyata bisa nih mempengaruhi konsumsi, tapi ada variabel-variabel lain yang bisa aja juga memengaruhi konsumsi gitu yang ada di dalam error ini, tapi lo nggak tahu gitu variabel apa aja. Jadi itu bisa disebut sama persamaan stokastik. Nah, jadi kalau misalnya soalnya adalah hubungan antara banyaknya polisi dengan banyaknya kejahatan, pada dasarnya kan kita nggak tahu kan polisi ini tuh berhubungan sama kejahatan, apakah kejahatan itu semakin banyak terus polisinya semakin banyak, atau polisinya semakin banyak terus kejahatannya bisa semakin banyak gitu kan. Jadi ada dua kasus nih di mana polisinya bisa jadi variabel dependen, sama polisinya itu bisa jadi variabel independen gitu yang di sini. Nah, jadi ada dua hal. Tapi kalau misal kita coba jadiin polisinya sebagai variabel dependen di sini, bisa aja kejahatan ini emang semakin tinggi kejahatan itu semakin tinggi polisinya kan. Nah, tapi di sisi lain mungkin ada variabel-variabel lain gitu yang ada di dalam error ini yang juga bisa sebenarnya mempengaruhi banyaknya polisi. Jadi persamaan ini itu bukan persamaan deterministik, tapi ini stokastik ya. Jadi ini persamaan stokastik itu yang pada akhirnya itu lo bisa analisis dengan model ekonometrika. Nah, oke, lanjut ke soal yang B. Misalnya, setiap mobil baru yang terjual dikenakan tarif PPNBM sebesar 10%. Maka untuk menghitung penerimaan pajak dari PPNBM tidak diperlukan model ekonometrika, namun cukup dengan menggunakan model matematika. Nah, model matematika ini yang ini ya. Ini tuh yang apa namanya? Yang deterministik tadi. Maksudnya gitu. Nah, di sini tuh ada dua. Jadi di sini gue jawab gak tentu karena di sini tergantung sama PPNBM-nya tadi sebenarnya. Nah, kalau misalnya PPNBM ini total PPNBM ini cuma kita hitung dari dari mobil aja. Jadi misalnya nih ada mobil yang dijual terus lo ambil 10%-nya gitu. Dan dari total mobil yang lo jual itu nanti itu PPNBM yang dimaksud sama soal ini gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya yang terjadi kayak gini, berarti jawabannya adalah benar gitu. Karena di sini asumsinya lo bisa kan buat model kayak gini nih. Jadi total PPNBM
Itu bisa aja sama dengan jumlah dari semuanya. 10%. Jumlah ini maksudnya jumlah mobil yang dijual ya. Sama harga mobil ya. Nah, tapi kalau misalnya PPNBM yang dimaksud di sini adalah PPNBM dari keseluruhan, misalnya kalau misalnya ada penjualan motor juga dihitung di PPNBM di situ, terus ada penjualan kendaraan lain. Nah, ini jadinya salah. Karena yang lo tahu sekarang kan cuma yang mobil ya. Berarti ini kalau kita jadiin model ekonometrika, nah, ada bagian errornya di sini nih, yang lo gak tahu isinya apa di sini. Nah, jadi ini baru persamaannya itu bukan deterministik, bukan matematika, tapi itu stokastik ya. Jadi makanya di sini bisa salah, bisa benar, tergantung asumsi dari PPNBM di soal ini. Oke, lanjut ke C. Jika X menjadi penyebab Y, maka X pasti berkorelasi dengan Y. Nah, di sini tuh ada konsep juga yang yaitu membedakan antara korelasi dan kausalitas ya. Jadi antara korelasi dan sebab akibat gitu. Nah, terdapat beberapa jenis analisis yaitu regresi, dan regresi ini pada akhirnya itu kan menghasilkan ada dua hubungan yang bisa terjadi ya, ada korelasi, ada kausalitas. Nah, kalau korelasi itu yang penting adalah arah dan kekuatannya itu bisa sama, bisa berbeda gitu, tapi beraturan. Nah, tapi kalau kausalitas itu udah sebab akibat. Sebenarnya secara simpel, perbedaan antara korelasi dan kausalitas adalah kalau kausalitas itu adalah korelasi, tapi itu tuh sudah terbukti dengan teori. Jadi bukan hanya sekedar korelasi, tapi korelasi ini bisa dijelaskan dengan teori gitu, dengan argumen yang jelas dan masuk akal. Nah, jadi itu baru bisa disebut sebagai kausalitas. Nah, ilustrasi yang terbaik untuk menjelaskan perbedaan korelasi dan kausalitas itu adalah kayak gambar ini nih, kayak gambar kalau kita ngebandingin antara A dan B. Nah, kalau di A itu kita kan bisa lihatnya ini bahwa ini adalah kausalitas gitu, tapi ini juga korelasi, karena kalau misalnya kita ngitung gaya dan C ini adalah pergerakan mobil gitu, misalnya semakin besar gaya dari A ini kan C-nya semakin besar juga ya, dan ini korelasi dan juga kausalitas, karena di sini kita bisa melihat gitu benar-benar yang A ini ngedorong gitu yang C. Nah, tapi dalam kasus B korelasinya akan terjadi kan. Bisa aja B ini emang dia mengeluarkan gaya gitu, dan C ini ya pada akhirnya juga juga jalan gitu, tapi tidak terbukti secara teori dan secara masuk akal dari gambar ini. Jadi ini cuma korelasi aja tapi tidak kausalitas, tapi yang A dan C ini udah kausalitas dan korelasi juga. Jadi korelasi belum tentu kausalitas, tapi kausalitas itu udah pasti dia korelasi. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut juga, ini ada research on the go dari penelitian Kanopi. Jadi ya kalian bisa baca juga apa perbedaan korelasi dan kausalitas. Jadi ya intinya sama aja sebenarnya. Meskipun pergerakan dua variabel itu terlihat searah pada korelasi, bukan berarti dia menyebabkan variabel lain gitu. Jadi ada yang namanya spurious correlation. Nah, spurious correlation ini adalah misalnya terdapat dua variabel nih yang memiliki hubungan korelasi, tetapi ternyata ini tidak merupakan hubungan kausalitas karena ada variabel ketiga. Jadi variabel ketiga ini mempengaruhi kedua variabel, misalnya X dan Y, ada variabel Z yang mempengaruhi variabel X dan Y tersebut. Nah, contoh simpelnya adalah penjualan es krim dan kebakaran hutan nih. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya dalam gambar ini mereka kan korelasi ya, tetapi itu bukan kausalitas gitu. Karena apa? Karena ternyata terdapat cuaca panas sebagai variabel ketiga, variabel Z tadi, yang mempengaruhi keduanya. Jadi cuacanya semakin panas, itu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan penjualan es krim gitu. Dan juga cuaca yang panas ini juga meningkatkan
terjadinya kebakaran hutan. Jadi kalau misalnya gue gambarin ini ada X, ini ada Y. Nah, tapi di sini ada Z nih yang mempengaruhi dua ini. Jadinya hubungan antara X dan Y ini tidak bisa kita sebut sebagai kausalitas karena ada variabel Z ini. Nah, sebenarnya gimana sih cara membuktikan kalau misalnya korelasi itu jadinya kausalitas? Nah, jadi itu sebenarnya ada cara yang formalnya dari regularity theory ini. Jadi ada 3 kondisi, lo bisa baca di sini juga supaya kausalitas itu terbukti gitu. Nah, di sini kita udah bisa juga menjawab yang D. Analisis dengan model regresi dapat menghasilkan kesimpulan bahwa X signifikan mempengaruhi Y, padahal sebenarnya X dan Y tidak ada hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah benar, karena ya seperti yang gue bilang tadi, kalau regresi itu kan regresi itu kan bisa aja cuma menguji korelasinya kan. Jadi kalau lihat di sini ada korelasi nih di dalam regresi juga, tapi itu belum tentu kausalitas ya, karena bisa aja X dan Y ini tidak ada hubungan sebab akibat, tapi ya mereka ada korelasi gitu. Nah, lanjut ke E dan F. Jadi E dan F ini satu materi juga. Jadi intinya E dan F ini berbicara tentang gimana kalau misalnya kita mengubah skala di dalam melakukan regresi gitu. Nah, di sini di bagian E dia bilang bahwa cons ini diukur dengan juta rupiah dan income juga diukur dengan juta rupiah. Jadi kalau misalnya lo punya 5 juta cuma ditulis 5, terus kalau misalnya income-nya cuma 6 juta gitu cuma ditulis 6 gitu. Nah, tapi ternyata variabel ini diubah gitu. Jadi ribuan rupiah baik dari konsumsi dan income-nya. Jadi konsumsinya ntar kalau lo jadiin ribuan rupiah berarti kan harus lo kali 1000 ya. Nah, terus yang 6 juta rupiah ini lo kali juga. Jadi ini kan udah ribuan rupiah. Nah, dia tanya gimana sih pengaruhnya terhadap slope dan intercept. Kalau di sini argumen dia adalah slope dan interceptnya sama dengan slope dan intercept kalau misalnya lo pakai yang skala jutaan rupiah. Nah, di sini sebenarnya gue bantu buat nge-summary aja antara E dan F. Jadi lo tinggal baca ini. Nah, jadi kalau misalnya gue punya satu model ya seperti tadi lah, misalnya Y-nya itu konsumsi dan X1-nya itu misalnya income ya. Nah, kalau misalnya Y dan X1 itu gue ubah menjadi W1Y dan W1X. Kalau dalam hal soal tadi ini tuh W1 berarti maksud gue adalah 1000 ya. Karena ini kan gue kali kan. Nah, di sini kali 1000. Nah, kalau misalnya keduanya dikali dengan jumlah yang sama, yaitu sama-sama W1 di sini, maka interceptnya akan menjadi W1B0. Jadi intercept yang awalnya cuma B0 jadi W1B0 dan slope-nya itu tetap. Nah, kemudian gimana sih perubahannya dengan t-stat dan p-value-nya? Jadi t-stat dan p-value-nya itu bakal tetap. Nah, kalau kita lihat soal di sini, dia bilang bahwa slope dan intercept-nya akan sama. Dan ini jawabannya adalah salah. Karena di sini yang berubah itu cuma intercept. Yang tetap itu cuma slope, tapi intercept-nya akan berubah gitu menjadi W1 dan B0. Nah, terus gue nambahin juga di sini kalau misalnya cuma Y-nya aja yang diubah, maka intercept-nya akan menjadi W1 B0. Terus slope-nya juga akan berubah nih menjadi W1 B1. Dan juga t-stat dan p-value-nya perlu dia dilihat di sini. Jadi t-stat dan p-value juga tetap ya seperti yang dalam kondisi awal. Terus gue juga coba kalau misalnya cuma X1-nya aja yang diubah, misalnya menjadi W1 X1, maka intercept-nya atau B0-nya itu bakal tetap, tetapi slope-nya itu akan berubah menjadi B1 per W1. Nah, di sini juga perlu dicatat bahwa
Oh sorry, ini salah. Nah, jadi T-stat dan p-value-nya perlu dicatat, ini tetap ya. Oke. Terus perlu diketahui juga bahwa untuk standar error itu akan mengikuti pola dari intercept dan slope. Jadi kalau misalnya lo tanya gimana sih standar error dari intercept dan slope-nya, kalau misalnya ada yang lo ubah, nah ini ngikutin pola intercept dan slope-nya aja ya. Jadi kalau misalnya lo tanya standar error pada kasus pertama ini, berarti untuk interceptnya untuk standar error interceptnya itu juga bakal dikali sama W1, dan untuk standar error dari slope-nya itu bakal tetap gitu contohnya. Nah, supaya lebih paham sama yang E dan F ini, sama yang E ini, bentar ya, untuk yang F berarti dalam analisis regresi mengubah satuan data akan mempengaruhi hasil AJT. Nah, ini kan gue udah jawab semua ya, bahwa T-stat dan p-value ini gak ada yang berubah, jadi jawabannya tetap salah. Dan untuk lo bisa memahami lebih jauh tentang apa namanya E dan F ini, lo bisa ngelakuin eksperimen sendiri di Excel yang kayak gue lakuin ini. Jadi apa namanya, misalnya income-nya ini gue jadiin sebagai apa namanya, variable Y, terus constnya ini X1 gitu. Nah terus di awal gue pakai juta. Nah, terus gue lihat intercept dan slope-nya gitu, sama standar error dan t-stat-nya juga gitu. Ya. Nah, ini yang perlu lo analisis. Terus misalnya lo ubah semuanya jadi lo kali 1000, tapi lo kali 1000 juga income-nya lo kali 1000, cons-nya lo kali 1000. Gimana sih perubahannya sama koefisien, standar error, t-stat, dan p-value. Terus gimana kalau misalnya lo cuma ngubah yang bagian X aja gitu. Ini kan X aja, cuma lo kali 1000 yang bagian X, gimana perubahannya sama yang kalau cuma Y aja yang lo ubah gitu. Nah, lo bisa lihat analisis pengaruh-pengaruhnya di situ gitu. Jadi kayaknya udah nih buat soal nomor 1. Thank you guys. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Alif dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini gue akan melanjutkan jawaban untuk pengantar ekonometrika UTS semester Gasal 2021-2022. Sebelumnya untuk kertas ujian gue, jawabannya itu udah gue upload juga ke kunci, jadi kalian bisa cek di situ buat full kayak gitu. Oke. Nomor 2. Jadi nomor 2 ini soalnya ada eksperimen psikologi yang menemukan bahwa menonton film bertema kekerasan, ini jadi variable X ya, menimbulkan peningkatan aktivitas kejahatan kekerasan pada jangka pendek. Nah, mungkin peningkatan aktivitas kejahatan kekerasan ini kita jadikan sebagai variable Y karena dependen kan. Nah, seorang peneliti ingin menguji temuan tersebut dengan data observasi time series dengan jumlah observasi 516. Nah, ini adalah modelnya dan ini adalah penjelasannya. Jumlah kejahatan tidak kekerasan dalam sehari. Terus lo harus ini ya, harus highlight juga bahwa buat jumlah penonton filmnya itu satuannya dalam juta orang. Berikut adalah hasil regresi. Jadi ini B0-nya, ini B1 parameternya, tapi yang ini tuh adalah standar error-nya ya. Karena di sini diketahui. Nah, jadi biasanya dalam kurung yang di bawah ini tuh itu adalah dalam kurung di bawah hasil regresi ini adalah standar error-nya. Nah, poin A yang ditanyakan adalah apakah hasil regresi sejalan dengan temuan eksperimen psikologi? Lakukan pengujian untuk mendukung jawaban Anda. Nah, jadi untuk melakukan pengujian biasanya kita lakukan t-test kan. Tapi kita harus tahu dulu nih konteksnya apa. Nah, di sini dia pengen kita membuktikan berdasarkan temuan eksperimen psikologi. Dan kita harus baca di sini bahwa eksperimen psikologinya, yang eksperimen psikologi ini menemukan bahwa menonton film bertema kekerasan itu meningkatkan aktivitas kejahatan kekerasan
pada jangka pendek. Artinya dia pengen kita ngebuktiin apakah ketika X ini meningkat, maka Y ini juga akan mengalami peningkatan gitu. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, tentu kita pengen B1 di sini itu nilainya besar dari 0 kan. Nah, makanya untuk melakukan pengujian ini kita biasa ya, kita ngelakuin prosedurnya gitu. Nah, di sini kita asumsi menggunakan alfanya itu 5%. Berarti confidence intervalnya itu 95% dan alfa 5% ya. Ini asumsi. Terus karena hipotesisnya adalah jangan H0 dulu, kita mulai dari HA. Karena kita pengen B1 ini tuh lebih dari 0, maka kita tulis saja di sini. B1 kita pengen lebih dari 0 gitu. Terus untuk H0-nya berarti iya tinggal menyesuaikan kan. Berarti kurang atau sama dengan dari 0. Nah, langkah kedua adalah kita harus mencari T-stat-nya. Nah, di sini gue pengen bahas materinya dikit. Jadi untuk hipotesis testing untuk t-test itu ada 3 alternatif ya. Ada yang two tails, ada yang right tails, ada yang left tails. Nah, kalau kalian lihat yang di hasil biasanya tabel regresi itu adalah hasil dari yang two tails. Jadi kalau misal kalian pengen ngelakuin right tail sama left tails, kalian gak bisa pakai yang dalam hasil ini ya. Jadi kalian harus cari sendiri gitu. Nah, gimana caranya mencari T-stat? Jadi rumus T-stat ini adalah BI-nya itu dikurang dengan D0 dibagi dengan standar error dari BI-nya itu. Jadi di sini konteksnya kita adalah B1, D0 ini adalah nilai B hipotesisnya. Jadi kan di sini kita tahu ya bahwa B1-nya itu sendiri nilainya di sini udah ditemukan kan. Nilainya adalah minus 0,007. Jadi kita copy dulu ya rumusnya, berarti B1 dikurang D0 dibagi dengan standar error dari B1. B1-nya itu tadi adalah minus 0,007. Dikurang D0 itu hipotesisnya, jadi kalian bisa lihat di sini. Hipotesisnya kan 0 kan. Nah, nanti kalau misalnya kalian hipotesisnya 1 ya kalian tulis 1, tapi karena di sini 0 ya 0 dibagi dengan standar error dari B1 sudah diketahui juga di sini 0,002. Jadi ini hasilnya adalah minus 3,5. Nah, kemudian T-stat ini tentunya untuk melakukan t-test kita harus untuk menyimpulkan apakah kita reject H0 atau tidak reject H0 itu kita harus bandingkan dengan yang namanya T-crit. Nah, di mana sih kita mendapatkan T-crit? Kalau misalnya kita ngelakuin yang sifatnya two tail, maka T-crit-nya itu alpha-nya itu harus kita bagi 2. Tapi kalau hanya right tail atau left tail, itu kita alfanya penuh ya. Jadi misalnya di sini 5% kan. Di sini alfa 5% dan ini kita ngelakuinnya right tail. Berarti untuk T-crit itu sama dengan T 5%, DF. DF-nya itu apa? DF-nya itu bentar ya. DF itu jumlah observasi dikurang 2. Jadi ini T 5%, 516 dikurang 2 atau 514. Karena tadi kan diketahui di sini observasinya 516 kan. Oke. Nah, setelah itu kita harus cari nih berapa nilai T 5%, 514. Kita bisa cari itu di tabel T. Jadi ini ada tabel T, tapi
Sebenarnya ini untuk one tail. Jadi kalau kalian carinya cuma one tail, berarti kan kalian bisa cari penuh ya. Maksudnya kalau 5% ya cari 5% gitu. Tapi kalau misal kalian two tail ya kalian harus bagi dua 5%-nya jadi 0,025. Nah, di sini karena ya sekitar apa namanya? Karena DF kita 500 skala 500-an tadi 514, jadinya nilainya adalah 1,648 gitu. Nah, karena ini right tail, berarti nilainya positif kan yang kita cari. Karena ya, kalau misalnya ini ada gambar, terus kayak gini. Nah, ini kan yang kita cari. Jadi ini 1,648. Nah, jadi kita pengen ngebuktiin nih apakah T-nya itu di daerah sini atau di daerah sini. Jadi ya sesimpel itu, kalau misalnya di daerah sini, kalau di daerah sini berarti kan hasilnya adalah H0-nya bisa bisa di reject kan. Oke. Oke. 1,648. Nah, lanjut ke tahap decision rule. Berarti reject H0 if T-stat-nya itu lebih besar dari 1,648. Oke. 5. Decision. BTW kalau misalnya kalian bingung gitu cari take rate-nya itu menggunakan pencarian pakai tabel, kalian juga bisa pakai Excel gitu. Mana ya? Komennya TINV alpha, N-nya. Nah, tapi kalau kalian pusing juga biasanya tuh ada ada rule-nya gitu, rule of thumb. Jadi kalau misalnya kalian pakai alfanya itu 5% atau confidence intervalnya itu 95%, dan persamaan kalian itu memiliki DF yang lebih dari 20 serta D0-nya 0, maka kalian tuh bisa reject H0 kalau misalnya T-stat kalian itu lebih dari 2 gitu. Oke. Lanjut ke decision. Nah, decisionnya ini berarti kita tidak menolak H0 ya. Karena T-statnya itu kurang daripada 1,648. Kita kan tadi ketemunya min 3,5 ya. Kurang dari 1,648 gitu. Nah, terus yang kita lakukan adalah interpretasi. Nah, sebenarnya interpretasinya berarti kita tidak dapat menolak H0 kan. Karena ya tidak terbukti bahwa semakin tinggi menonton film menimbulkan peningkatan aktivitas kejahatan. Jadi ini untuk soal yang A itu, apakah hasil regresi sejalan dengan temuan eksperimen psikologi, kita bisa mengatakan bahwa hasil ini tidak sejalan gitu dengan hasil eksperimen psikologi. Terus yang B, interpretasikan intercept dan B1. Oke, kalau kita tulis modelnya, tadi adalah log Nah,
Sebenarnya yang biasanya kita interpretasikan itu adalah variabel yang signifikan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah viol ATD ini tadi signifikan? Biasanya yang kita bilang signifikan itu adalah signifikan kalau dia two tail gitu. Tapi karena ini tadi kita cobanya cuma right tail aja, makanya dia gak signifikan kan. Tapi kalau misalnya kalian nanti coba untuk melakukan pengujian two tail, ini viol ARD ini hasilnya adalah signifikan gitu, karena ya simply kalau kalian jadikan ini bilangan mutlak, ini tuh bakal lebih besar gitu dari 1,648, atau kalau misalnya kalian pengen cari two tail berarti 0,025 terus cari yang 500 berarti 1,965. Nah, masih lebih besar kan. Berarti kalau disuruh two tail berarti 3,5. Ini kalian harus mutlakin dulu. Terus itu bakal lebih besar daripada 1,965, atau ya kayak rule of thumb lebih besar dari 2 kan. Nah, terus kalau misal kalian disuruh interpretasi, yang pertama disuruh adalah intercept. Berarti kita bisa katakan bahwa sebelum itu ini kan modelnya bukan model regresi linear biasa ya. Maksudnya di sini bentuknya linear variabelnya, tapi untuk variabel independennya, tapi variabel dependennya itu bentuknya log gitu. Jadi di sini gue pengen bahas dulu ada yang namanya model log linear gitu. Nah, cara interpretasinya gimana? Jadi setiap peningkatan X sebesar 1 unit itu akan meningkatkan 100 dikali parameternya persen change of dari Y-nya ini. Jadi kita harus sesuaikan ya. Jadi ini bukan linear biasa. Oke, lanjut. Jadi interceptnya gimana? Jadi interceptnya ini berarti kalau misalnya ini ada jika tidak ada efek dari viol RTD-nya, atau misalnya kalau misalnya nilainya 0 dan tidak ada juga pengaruh dari si error ini, maka nilai dari log asal ST-nya ini sama dengan 8,23. Oke, lanjut ke interpretasi B1. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini kan bukan linear to linear ya. Jadi lo harus menyesuaikan dulu. Berarti apabila terdapat peningkatan dari viol ARDT ini sebesar 1. Nah, satunya ini satu apa? Lo harus cek lagi ke soalnya. Ini kan jumlah kejahatan tindak jumlah penonton film bertema kekerasan. Berarti per juta orang. Berarti setiap 1 juta orang nih. Sebesar 1 juta penonton. Kekerasan, maka karena di sini tandanya adalah negatif, maka terdapat penurunan nih di assault-nya sebesar. Nah, kita harus perhatikan ya, tadi kan di sini 100 beta persen. Jadi ini 100 kali sama 0,007
Sama dengan berarti ini 0,7%. Jangan lupa ceteris paribus. Oke deh. Lanjut ke yang C. Apa yang akan terjadi pada B1 apabila view ATD dihitung dalam ribuan orang? Apabila penonton film kekerasan berkurang sebesar 2,6 juta orang, berapa perubahan yang akan terjadi pada jumlah kekerasan harian? Oke. C. Nah, ini tuh berhubungan sama yang nomor 1 juga. Di sini dia bilang variabel independennya itu yang berubah satuannya. Jadi view ATD yaitu variabel independennya berubah satuan menjadi ribuan orang. Nah, di nomor 1 gue udah jelasin summary-nya juga. Kalau misalnya hanya variabel independennya atau variabel X-nya yang diubah menjadi W1 dalam hal ini, berarti kalau misalnya lo ngubah jutaan menjadi ribuan, ya berarti harus lo kali sama ini kan. Harus lo kali sama 1000. Berarti intercept-nya akan tetap, tapi slope-nya yang akan berubah menjadi B1 per W1. Oke. Berarti nah, karena di sini dibilang bahwa slope-nya akan berubah, maka B1-nya akan menjadi yang tadinya adalah 0,007 harus kita bagi dengan 1000 menjadi 0,000007. Nah, kenapa harus kita bagi sama 1000? Karena ya tadi dari dia bilang dalam jutaan, misalnya dalam 1 juta misalnya. Kalau lo pengen jadiin dalam ribuan kan berarti harus kali 1000 kan. Jadinya nah kayak gini nih. Tuh, makanya harus lo bagi 1000. Terus pertanyaannya adalah kalau misalnya penonton film kekerasan berkurang sebesar 2,6 juta orang, berapa perubahan yang akan terjadi pada jumlah kekerasan harian? Nah, ini opsional ya, lo bisa jadiin ini 2,6 jutanya jadi 1000 dulu, terus lo kaliin sama yang ini, atau lo tetap juta tapi lo pakainya yang ini parameternya. Nah, di sini gue prefer pakai tetap yang juta gitu. Jadi simply tinggal 2,6-nya gue kali sama parameternya ini. Tapi kita harus ingat ya bahwa untuk menginterpretasikan model log linear ini lo harus kali dulu sama 100 dan ada persennya juga gitu. Jadi di sini tuh ada apa namanya? Tadi ada persennya. Terus ini dikali lagi sama 100 kan. Jadi jawabannya adalah 1,82%. Jangan lupa nih ceteris paribus. Jadi apabila terdapat peningkatan penonton film sebesar 2,6 juta orang, maka terdapat karena itu tadi tandanya negatif ya,
Lo harus tahu tadi ini tandanya negatif, maka terdapat penurunan. Dari asal sebesar 1,82%. Oke, jangan lupa ceteris paribus. Oke, terus yang D, yang ditanyain adalah faktor-faktor apa saja yang dapat terkandung di U atau di error ya. Apakah faktor-faktor tersebut mungkin berkorelasi dengan fuel ATD? Apakah menurut Anda model regresi sederhana ini dapat digunakan untuk mengestimasi dampak kausal dari fuel ATD terhadap assault? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke preferensi gitu. Tapi ya menurut gue harus ada analisisnya juga. Yang pertama adalah dia nanya apa saja yang bisa terkandung di U. Nah, menurut gue yang bisa mempengaruhi tindak kekerasan itu bisa jadi variabel pendapatan. Terus bisa jadi juga tingkat kemiskinan. Terus lo bisa juga nulis tingkat unemployment misalnya, pengangguran. Nah, jadi simply kalau misalnya ditanya variabel apa yang bisa jadi error itu, lo tinggal kasih variabel yang menurut lo bisa mempengaruhi tingkat kekerasan, tapi belum ada di model itu gitu. Jadi kan karena di model itu lo cuma punya variabel fuel ARD itu ya. Dan apakah faktor-faktor tersebut mungkin berkorelasi dengan fuel ADT? Bisa jadi. Jadi bisa jadi variabel pendapatan gua ini dan variabel kemiskinan ini berhubungan nih. Atau variabel pengangguran ini juga bisa berhubungan sih sama variabel jumlah penonton. Karena apa ya? Karena untuk lo nonton sesuatu lo perlu TV kan misalnya. Terus makanya lo berkaitan tuh sama variabel pendapatan. Terus karena ya simply karena kalau misalnya lo pengen nonton di TV, lo butuh TV, lo butuh pendapatan yang besar untuk beli TV gitu. Terus mungkin tingkat pengangguran nih misalnya orang-orang yang menganggur karena dia gak kerja, jadi dia kebanyakan nonton. Terus bisa jadi nontonnya itu kebanyakan film kekerasan gitu. Jadi simply bisa aja tuh berkorelasi sama jumlah penonton film kekerasan gitu. Oke. Terus yang ditanyakan adalah apakah menurut Anda model regresi sederhana ini dapat digunakan untuk mengestimasi dampak kausal dari fuel ATD terhadap assaults? Nah, sebenarnya yang di sini yang harus kita lakukan adalah pengujian tutel gitu. Kalau misalnya hasilnya signifikan berarti ya modelnya oke kan. Maksudnya adalah ya modelnya oke untuk menjelaskan antara pengaruh dari fuel ATD terhadap assaults gitu. Jadi lo bisa pakai asumsi alfa 5%. Sebenarnya kayak tadi sih ininya prosedurnya itu gue kopas aja ya. Tuh, ini tinggal gue ganti aja. Berarti kalau tutel itu HA-nya tidak sama dengan 0. H0-nya sama dengan 0. Oke, untuk testatnya ini
Lo bisa lihat di sini itu mutlaknya itu harus lebih besar daripada take rate-nya itu T alpha per 2. Jadi T statnya itu mutlak gitu. Ini kita kasih tanda mutlak. Mininya tetap ya. Berarti 3,5. Terus take rate-nya itu jadinya 2,5% karena harus kita bagi 2 nih. DF-nya tetap. Jadi nih kita cari di tabel. Ini ya, 1,965. Terus decision rule-nya reject H0 kalau misalnya dia mutlak dari testatnya itu besar dari 1,965. Decision-nya karena ini lebih besar ya. Karena jadinya kita menolak H0 nih. Terus interpretasinya kita dapat menolak H0. Nah, jadi di sini kita bisa kasih tahu bahwa ternyata terdapat hubungan signifikan antara viol ATD dengan log assault. Jangan lupa ceteris paribus. Nah, jadi ya kayak gitu. Nah, karena lo ini udah bilang bahwa terdapat hubungan yang signifikan negatif ya. Karena ya tadi kan hubungannya kan negatif kan di di modelnya itu. Makanya lo bisa di sini bisa bilang bahwa model regresi sederhana ini dapat digunakan untuk mengestimasi dampak kausal dari viol ATD ke assault. Nah, jadi model lo ini bisa digunakan sebagai estimasi viol ATD ke assault karena ternyata hubungan di model ini tuh signifikan. Kalau misalnya model ini tuh gak signifikan gimana? Kalau misalnya model ini ternyata variabel lo itu gak signifikan ya lo bisa aja tambahin variabel lain misalnya, atau misalnya variabel viol ARD-nya ini lo jadikan sebagai variabel yang kuadrat gitu. Terus atau misalnya assault-nya gak pakai log, jadi assault kayak biasa aja. Nah, mungkin gitu jawabannya kalau misalnya pas lo tes variabel itu gak signifikan gitu. Jadi ya kayak gitu mungkin cukup ya untuk nomor 2. Thank you. Oke, halo semuanya. Kenalin gue Alif dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini gue akan menjawab soal UTS pengemet semester gasal 2021-2022. Di sini gue akan mencoba menjawab soal nomor 3. Jadi model ini menganalisis determinan pengeluaran per kapita rumah tangga. Jadi ini tuh variabel dependennya, terus ada
Berapa variabel independen? Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 variabel independennya. Terus dengan menggunakan data sampel susunas, uji statis, jadi ini OLS. Terus kita harus tahu kalau di sini pakai asumsinya 1% ya tingkat signifikansinya. Nah, pertanyaan pertama, dengan asumsi bahwa model sudah dispesifikasi secara benar, bagaimana penilaian Anda tentang goodness of fit model di atas? Nah, biasanya yang kita pakai untuk goodness of fit itu adalah R-square ini kan. Nah, tetapi permasalahannya adalah di sini ya statistik dan interpretasinya ini refer to R-square, tapi dia suruh ada hipotesis uji dan kesimpulan uji statistik gitu. Nah, di sini menurut gua yang menjadi hipotesis uji dan kesimpulan uji statistik ini adalah uji F gitu. Nah, jadi kita coba dulu untuk pertama kita cari dulu ya R-square-nya gitu. Nomor 3. Oke. Nah, ini gue refer ke Jagya. Jadi, untuk mencari R-square itu rumusnya adalah SSR per SST gitu. Tapi lo harus tahu dulu nih SSR dan SST itu apa sih. Jadi tuh di di step regresi lo bisa ketemu tabel ini. Ini refer kemana? Ini refer ke sini nih. Tuh. Jadi SSR itu ini, SSC itu ini, dan SST itu ini. Jadi ya kita bisa lihat aja langsung di tabelnya gitu. Kalau SSR kita cari yang ini dulu. Berarti cari R-square ya. Oke. SSR berapa SSR di sini? Ketemu ya. 1,9699 dibagi sama 6,7014. Nah, sebenarnya ini kan ada tambah dikali yang 16 itu kan. Tetapi karena ini udah sama-sama 16, jadi gue agak perlu adjust lagi. Ini tinggal gue bagi aja. Wait. Oh, sorry. SST itu yang paling bawah, yang ini ternyata. Sorry. 8,6713. Nol koma 71. Nah, jadi kita dapatkan untuk R-square-nya itu 0,2271. Jadi cara menginterpretasikannya kayak gimana? Jadi variasi dari variabel, kita tahu di sini variabel dependennya adalah EXC cap 22%-nya ya, kalau misalnya lo mau tulis 22,71%-nya bisa dijelaskan oleh
variabel independennya. Nah, sebenarnya angka ini sebenarnya kalau misalnya mau cepet tuh udah ada di sini kan, tapi ya supaya lebih oke aja ya lo coba pakai cari kayak gini aja biar ada perhitungannya. Nah, kemudian dia nyuruh kita untuk ngelakuin hipotesis uji dan kesimpulan uji statistik gitu. Nah, karena dia nyuruh kayak gitu, jadi asumsi gue adalah dia nyuruh kita untuk ngelakuin uji F gitu. Nah, uji F itu apa? Jadi lo bisa lihat di sini, bentar ya. Nah, lo bisa lihat di sini sebenarnya nanti itu akan ada F. Jadi F itu bisa lo dapetin F stat ya, MSR per MST. Terus nanti ada P value-nya juga dari F. Nah, sebenarnya F-nya itu lo udah dapetin nih dari sini. Terus probabilitas dari F-nya itu lo udah dapet juga di sini sebenarnya. Tapi ya di sini dia nyuruh kita ngitung kan. Ya udah, coba kita hitung aja. Pertama lo harus tahu dulu untuk pertama ya kayak uji biasa lo harus tulis dulu H0 dan HA-nya. Jadi H0 di sini adalah bahwa model secara keseluruhan itu tidak signifikan. Mempengaruhi variabel dependent. Nah, kalau yang HA-nya model secara keseluruhan signifikan nih, mempengaruhi variabel dependent. Nah, jadi bedanya sama uji T apa? Jadi kalau uji F ini lo langsung pengen lihat kayak keseluruhan variabel ini gitu. Jadi bukan satu-satu variabel gitu. Nah, terus gimana cara kita cari F stat-nya? Nah, jadi based on Jagya, cara mencari F stat itu adalah MSR dibagi dengan MSE gitu. Nah, MSR itu apa? Jadi MSR itu kita bisa dapetin di sini, terus MSE kita bisa dapetin di sini kan. Nah, ini bisa refer juga ke ke tabel regresi kita di sini. Nah, di sini ini nih MSR dan MSE-nya. Jadi ya simply ya udah berarti MSR per MSI. Nah, MSR-nya berapa? Nah, karena di sini lo lihat ada perbedaan ini ada 15, ini ada 12. Jadi ini kan harus lo kali dulu ya 1000 biar ini sama 12 ini. Jadi berarti 3,9397. Ini kali 1000 kali sebenarnya kan ini 10 pangkat 12 kan. Terus ini 1,1970. Kan kali 10 pangkat 12 juga kan, tapi karena sama-sama 12 ya udah dia dicoret aja. Jadi ya 3939,7 dibagi sama 1,1970. Hasilnya adalah 3291,311. Oke, dapat F statnya. Yang ketiga, tapi ini lo bisa cek juga nih, ini udah bener atau enggak ya dari sini kan. Ini kan udah sama ya. Terus F crit. Nah, F crit itu karena jadi itu rumusnya gini, alpha terus df1 df2. Nah, terus alfanya berapa?
alfanya itu kan 1% ya, karena udah diasumsikan tadi. Terus df1, df2. df1 itu apa? df2 itu apa? Jadi, berdasarkan Jagia, df1 itu adalah K di sini kan, dan df2 itu adalah N dikurang K dikurang 1. Nah, kalau kita lihat di tabelnya ini, df1-nya ini, df2-nya kan ini ya. Nah, df1-nya itu berarti bisa gue bilang jumlah variabel independennya ini, karena ada 5 kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus df2-nya itu adalah berarti ini kan K ya, atau var independennya. Sekali lagi gue refer ke Jagia ya. Nah, terus untuk apa namanya, df2-nya ini adalah N dikurang K dikurang 1 gitu. Berarti karena N-nya di sini diketahui 55990, terus ini bakal dikurang sama variabel independennya 5 dikurang 1, jadinya 55984. Ini 5 ya. Jadi ini 55.984 itu berapa? Kita cari di tabel ini, tabel F. Jadi kita tahu di sini df1-nya itu 5. Terus df2-nya itu di sini cuma sampai 500 ya udah. Terus 0,01. Nah, jadi ya paling tinggi di sini 3,05 lah. Oke. Nah, tapi kalau misalnya lo pengen lebih apa namanya, lebih akurat gitu, lo bisa pakai rumus di Excel nih. Ini gue kasih tahu. F I N V RT. Ini alfanya, terus df1, terus df2. Oke. Nah, yang keempat, lo decision rule. Berarti reject H0 jika seperti biasa, karena ini adalah distribusi F ya, jadi tuh gak ada tail-tailan, ini cuma satu arah kan. Kalau F startnya itu lebih besar dari crit-nya atau 3,05 kan. Decision. Berarti kita menolak H0 karena F start kita yaitu berapa tadi? Gede banget kan? Nih. 3291,311 itu udah jelas lebih besar daripada 3,05 atau F crit-nya itu. Terus interpretasinya berarti karena menolak H0 artinya model secara keseluruhan signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, cara lo ngecek jawaban lo ini benar atau enggak sebenarnya simpel aja. Lo tinggal lihat prop F-nya ini. Ini kan 0,00 ya, berartinya ini kan apa namanya? Ini kurang daripada 0,01 kan. Karena ya tadi alfanya kan 1% ya. Berarti jawaban lo benar kan. Tapi kalau misalnya ini nanti lebih besar daripada 0,01 berarti kan gak signifikan. Artinya lo gak bisa menolak H0 gitu. Oke, terus kita lanjut ke B. Hitunglah R-square adjusted model dan jelaskan perbedaannya dengan R-square biasa. Nah, cara mencari adjusted R-square sekali lagi gue juga refer ke Jagia. Rumusnya ini. Jadi R adjusted
R square itu 1 kurang N kurang 1 dibagi sama N kurang K kurang 1 kan. Nah, berarti ini 1 kurang R square-nya berapa? Tadi kita udah dapet kan 0,2271. N kurang 1 berarti jumlah observasi kurang 1 55990 kurang 1 dibagi sama kurang K-nya 5, 1. Nah, ini nanti dapat hasilnya sekitar 0,403 lah. Karena di sini gak tampilkan ya. Ntar lo cari sendiri gitu. Dia nyuruh interpretasikan R square-nya. Kenapa bisa beda dari R square biasa? Nah, jadi sebenarnya apa sih bedanya dari adjusted R square sama R square gitu? Kalau misalnya gue jelasin pakai modelnya, misalnya ada 2 model ya. Model pertama itu Y1 sama dengan tambah misalnya X1, ini B0, B1, X1 tambah B2, X2 tambah error. Ini ada Y2 misalnya. B0 tambah B1, X1 tambah error. Nah, kalau misalnya lo cari R square di sini, terus R square di sini, ini tuh nggak apple to apple gitu, karena R square nggak bisa lo bandingkan. Karena kenapa? Karena jumlah variabel independennya beda gitu. Ini ada 2, ini ada 1 variabel independennya. Jadi ini tuh nggak apple to apple dan nggak bisa lo bandingkan. Kalau misalnya lo nggak bisa nyimpulkan kalau misalnya yang ini misalnya lebih besar, lo nggak bisa nyimpulkan bahwa ini tuh ternyata modelnya lebih baik daripada R square yang di bawah gitu. Jadi supaya analisis lo bisa apple to apple, makanya lo harus ubah jadi adjusted R square gitu. Jadi intinya adalah adjusted R square ini telah mengompensasi tambahan nilai dari penambahan variabel independen. Nah, lo bisa lihat di rumusnya ini kan, kita kan ada pakai K ya. Berarti di sini kita udah memperhitungkan nih jumlah variabel independennya di dalam adjusted R square ini. Terus yang lanjut yang C, ujilah pengaruh setiap variabel penjelas dalam menjelaskan variabel X cap. Jawaban harus melingkupi rumusan hipotesis, statistik uji, dan cara mengambil kesimpulan. Oke. Jadi sebenarnya simple ini kita ngelakuin uji t-test yang yang tutel. Jadi kita kembali lagi ya. Nah ini kita coba yang pakai yang tutel. Pertama kita harus cari dulu apakah variabel-variabel ini tuh signifikan gitu. Jadi variabel independen ini apakah signifikan memengaruhi variabel XP cap ini. Terus baru kita di sini dia cuma suruh nguji ya. Dia gak suruh interpretasi tapi dia cuma suruh uji, berarti ya udah, berarti ya kayak prosedur t-test biasa. Mungkin gue di sini bakal nyontohin 1 karena ya polanya bakal sama sih. Tapi sebenarnya di sini lo udah bisa tahu sebenarnya
variabel itu signifikan atau enggak gitu dari sini. Kalau misalnya lo lihat ini tuh lebih kurang daripada 0,01 berarti dia tuh signifikan. Tapi kalau misalnya besar dari 0,01 berarti dia tidak signifikan. Dan ya lo bisa lihat dari sinilah ternyata usia ini gak signifikan kan, dan yang lainnya itu signifikan gitu. Di sini gue pengen coba variabel ART. Oke, C ya. Pertama tentunya kita mulai dari hipotesisnya dulu seperti biasa. Karena ini B1 ya berarti. Oke, sama dengan 0 HA-nya. Tidak sama dengan 0. Kedua, testatnya. Seperti biasa, kita itu cari testatnya itu gimana. Jadi cara cari testat itu rumusnya BI dikurang D0 dibagi sama standar errornya. Berarti B1 dikurang D0 dibagi sama standar error dari B1. B1-nya berapa? Nah ini. Minus 183549. 9 dikurang sama D0-nya ya yang kita hipotesiskan ini 0 dibagi sama standar errornya. Nah ini standar error kan udah diketahui juga ya, 3169,764. Ini hasilnya adalah minus 57,9064. Terus kita cari take rate-nya. Berarti ini T 1%, DF. Nah DF-nya itu apa? DF-nya itu adalah ini gue refer lagi. Jadi DF-nya itu adalah N dikurang K dikurang 1. K ini kan kita udah tahu ya tadi ya. K ini kan 5 karena variabel independennya 5. Berarti N-nya ada 55 dikurang 5 dikurang 1. Jadinya 55984. Jadinya ini nih sama dengan kita cari di tabel. Nah ini tabelnya 1%. Terus ya sekitar segini 2,330 lah, sekitar 2,330 karena ini kan udah 1000 ya. 2,330. Terus decision rule. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat perbandingan antara mutlak, jangan lupa ya dimutlakin, testat besar daripada take rate-nya. Karena kita lihat di sini testatnya itu kalau kita mutlakin 57,9064 itu kan lebih besar daripada 2,330. Maka kita menolak H0. Nah, interpretasinya adalah ini decision. Berarti variabel ART terbukti signifikan dengan alfa 1% memengaruhi
variabel XP cap. Oke deh. Nah, nanti buat di bawahnya ya sama aja, cuma variabelnya aja yang ganti-ganti. Tapi ya polanya bakal sama dan semuanya bakal to tail ya. Terus, nah sebenarnya T yang gue dapetin di sini itu lo bisa pakai T yang di sini juga. Jadi lo sebenarnya gak usah ngitung-ngitung lagi. Cuma lo masukin rumus terus lo masukin aja angka yang di sini, karena T yang di sini tuh adalah T to tail ya. Dan p value yang di sini juga p value yang to tail ini. Jadi ya lo gak usah ngitung lagi sebenarnya. D, interpretasikan koefisien dugaan model pada variabel penjelas yang berpengaruh tidak signifikan, variabel usia, seks, dan years CL. Nah, pertama gue pengen contohin yang variabel yang tidak signifikan. Nah, karena kita lihat di sini variabel yang tidak signifikan adalah usia, jadi kita coba interpretasi dulu usia ini. Usia berarti kenaikan usia sebesar 1. Nah, satunya ini lo harus selalu cek ya. Dia pakai satuan apa nih? Tahun. 1 tahun tidak berpengaruh. Nah, kenapa gue bilang di sini tidak berpengaruh? Jadi sebenarnya variabel yang yang tidak signifikan itu tidak bisa lo interpretasikan dia berpengaruh gitu, karena ya simply dia gak signifikan kan. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga. Jadi lo harus selalu ingat ya, ini satuannya pengeluaran per kapita per bulan dalam rupiah. Ceteris paribus. Nah, lanjut ke variabel signifikan. Ini baru bisa lo interpretasikan dia meningkatnya berapa gitu. Misalnya gue pengen contohin yang seks ini. Berarti untuk yang seks ini, apabila seks ini kan variabelnya dummy ya. Tuh, 1 laki 0 lainnya gitu. Nah, yang lo lihat di dalam hasil regresi itu adalah yang satu ini. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, berapa sih bisa meningkatkan XP cap ini? Kalau lo lihat di seks ini berarti ya, ini menurunkan kan karena tandanya negatif gitu. Berarti apabila jenis kelamin kepala keluarga itu laki-laki, maka akan terjadi penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga itu sebesar berapa? 1182,80,8, jangan lupa ya rupiah. Ceteris paribus. Nah, nanti buat variabel-variabel signifikan lainnya kayak ART, YRSCL, lantai, ya lo bisa interpretasikan sendiri aja dengan pola yang sama gitu. Mungkin cukup dari gue. Thank you guys. Oke. Halo guys. Gue Alif dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini gue akan menjawab soal UTS EMET
2021 2022 yang gasal nomor 4. Nah, ini nomor terakhir. Jadi di sini dibilang dia pengen nguji dampak kenaikan UMR di New Jersey pada jumlah pegawai penuh waktu full time cabang restoran fast food setempat. Ini ya, ini variabel independennya, ini variabel dependennya. Lo lihat nih ada beberapa gitu. Ini kalau kita lihat ada juga variabel interaksi. Teruslah interpretasi dari nilai intercept yang A. Oke. Jadi sebenarnya dari hasil ini kita udah bisa ngebuat modelnya kan. Maksud gue di sini berarti FTIT-nya lo bisa estimasi, berarti B1-nya 24,988. Terus ditambah NJ. Jadi NJ ini minus 2,378. NJ terus dikurang sama 2,283 DT. Terus dikurang sama 10,055 KFC. Ditambah sama 2,75 NJ kali D. Nah, sebenarnya kan lo bisa estimasi FTIT ini dengan menggunakan model ini kan. Tapi dia yang ditanya adalah interceptnya ini. Nah, jadi sebenarnya interceptnya ini gimana sih cara cara interpretasinya. Jadi ya simply intercept ini tuh merupakan nilai dari FTIT kalau misalnya nilai selain ini tuh 0. Maksud gue nilai NJ-nya 0, nilai DT-nya 0, nilai KFC-nya 0, sama NJ dikali D-nya sama dengan 0 kan. Berarti argumen gue bisa gue buat kayak gini. Yang pertama kita identify dulu NJ itu kalau 0 berarti dia apa gitu. Di sini kan udah jelaskan kan, dan kebanyakan ini tuh berupa variabel dummy. Berarti NJ itu akan 0 kalau misalnya titik datanya diperoleh dari suatu cabang di Pennsylvania. Terus untuk DT, D itu 0 kalau dia diperoleh sebelum. Dan untuk KFC, D itu 0 kalau misalnya titik data itu diperoleh dari yang lain gitu. Nah, jadi dan NJ sama D ya sama ya tadi ya. Berarti intercept itu cara interpretasinya adalah berarti ketika variabel ini misalnya NJ, ntar lo jelasin. Berarti ketika NJ itu merupakan titik data diperoleh dari suatu cabang di restoran Pennsylvania, terus DT bernilai 0, maksudnya titik data diperoleh sebelum kenaikan UMR, dan KFC itu datanya diperoleh dari selain KFC, maka ini ya isinya yang tadi, maka intercept itu merupakan nilai FTEIT. Nah gitu. Jadi ya intercept itu intinya merupakan nilai FTEIT kalau variabel seperti NJ, DT, KFC, dan NJ dikali D ini nilainya 0. Lanjut ke B. Tulislah interpretasi dari koefisien perubahan variabel KFCI. Pertama, kita harus lihat dulu nih, sebenarnya variabel KFC ini signifikan atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti KFC ini kan berarti ini apa ya? Ini dia kan kurang dari Oh, ini kita pakai asumsi 5% aja ya alfanya. Kurang dari 0,05. Berarti ini ya signifikan. Kalau dia signifikan, berarti kita bisa interpretasi pakai kenaikan ataupun penurunan gitu. Berarti
Simpelnya kayak gini. Ini gue udah punya. Berarti jumlah FTIT itu akan mengalami penurunan sebesar minus 10,055. Nih. Ini gue bisa interpretasi biasa aja karena ini modelnya linear ya. Terus apabila titik data diperoleh dari KFC. Karena yang diinterpretasikan di sini itu adalah ketika KFC-nya sama dengan 1 ya, jangan salah. Jadi KFC dengan 1 itu berarti dia diperoleh dari KFC gitu. Nah, dibandingkan dengan data jumlah pekerja per waktu yang titik datanya diperoleh dari selain KFC ketika KFC-nya itu 0 gitu. Jangan lupa ceteris paribus. Nah, lanjut ke yang C dan D. Jadi C dan D ini sebenarnya ini kebanyakan soalnya adalah t-test juga. Jadi kayak nomor sebelum-sebelumnya lah. Tapi yang perlu lo pahami adalah kadang tuh soalnya ngejebak gitu. Karena t-test ini tuh gak semuanya merupakan t-test yang two-tail gitu. Jadi tuh t-test tuh kan ada 3 macam ya. Yang kayak gue jelasin di soal-soal sebelumnya. Ada two-tail, ada right-tail, ada left-tail. Dan itu ditentukan dari tujuan lo untuk ngelakuin tes itu buat apa gitu. Kalau misalnya di sini dibilang, menurut teori mikroekonomi konvensional, peningkatan UMR harusnya mengurangi jumlah pekerja paruh penuh waktu. Kalau gue buat model simpelnya, berarti kalau di sini ada pekerja penuh waktu, di sini ada B0, nilai yang lo harapkan di sini sebenarnya apa sih? Nilai yang lo harapkan di situ sebenarnya adalah negatif kan? Karena di sini ketika adanya UMR naik, lo pengen bentar ya. Nah, nilai B1-nya ini lo pengennya negatif kan? Karena ketika adanya kenaikan UMR dibilang di sini, dia pengen mengurangi jumlah pekerja penuh waktu. Jadi yang lo tes itu adalah apakah B1-nya ini kecil dari 0. Nah, apakah B1 ini kecil dari 0? Ini merupakan tes yang left tail. Nah, jadi bukan two tail ya. Jadi lo gak bisa pakai hasil estimasi yang ada di sini karena di sini adalah two tail gitu. Ya udah kita lakuin prosedur t-test seperti biasa. Pertama, hipotesis H0 HA. Lo mulai dari HA aja berarti B. Oke, jadi karena di C ini dia pengen melihat apakah peningkatan UMR ini mengurangi jumlah pekerja penuh waktu. Jadi melakukanlah uji hipotesis untuk menunjukkan apakah hasil tes estimasi itu sesuai. Berarti kan dia pengen lihat variabel yang D ini kan. Karena D ini mewakili apakah titik data diperoleh sebelum DT 0 sama DT 1. Karena ada yang kenaikan, berarti DT yang 1 ini kenaikan. Nah, sebenarnya kan kita bakal ngelakuin uji T biasa kan. Oke, kita mulai dari kita bisa mulai dari hipotesisnya dulu. Nah, karena dia pengennya kalau misalnya ada kenaikan UMR berarti penurunan FTI, berarti kita berharap bahwa B3-nya ini kurang dari 0 kan. Nah, berarti ini bisa lo jadikan hipotesis alternatif. Nah, terus yang kedua adalah karena kita asumsinya alfanya 5%. Nah, biasanya kan kita ngelakuin t-testing ya, tes t-test. Tapi di soal ini setelah gue lihat itu tidak ada diketahui jumlah observasinya. Jadi kayaknya kita gak bisa pakai t-test, dan di sini gue pengen kasih tahu alternatifnya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai p-value-nya ini, tapi ya seperti gue bilang sebelumnya, p-value ini tuh cuma buat two tail. Jadi karena ini kita tesnya adalah one tail, yang mana itu adalah left tail, maka kita bisa pakai dulu nih p-value two tail sama dengan untuk DT itu 1,044 dikali 10 pangkat min 1. Berarti ya ini sekitar 0,1
0,044 lah gitu kan. Terus oke, setelah itu untuk p-value yang one tail lo harus bagi dulu ini menjadi 2. Jadi 0,1044 harus lo bagi 2 jadinya wait. Berapa ini kalau dibagi 2? (0,0522). Terus kita tahu bahwa p-value crit-nya kan kita asumsikan 5% ya, berarti 0,05. Berarti decision rule-nya itu tolak H0 apabila p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, tapi ternyata untuk decision-nya kita tidak menolak H0. Karena apa? Karena value yang kita punya sekarang yaitu 0,0522 ini tuh masih lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya karena dia di sini nanyain bahwa kita apa dulu, simpulin dulu, berarti artinya tidak terbukti bahwa betanya itu kurang dari 0 atau peningkatan UMR akan menurunkan pekerja penuh waktu. Jadi tidak terbukti ya, ini seteris. Jadi tidak terbukti nih bahwa B3 ini kurang dari 0. Artinya hasil estimasi di atas ini tidak sesuai dengan prediksi teori ilmu mikroekonomi. Oke deh. Terus yang D, lakukan uji hipotesis untuk mengevaluasi secara statistik dampak kenaikan UMR pada jumlah pekerja penuh waktu terlepas dari mereka bekerja di New Jersey atau di Pennsylvania. Nah, kenapa dia bilang di sini terlepas? Artinya mereka tuh gak mau ngelihat yang NJ kali D. Karena kalau misalnya NJ kali D, berarti dia itu mempertimbangkan nih apakah kenaikan UMR itu terjadi di cabang restoran New Jersey ataupun Pennsylvania. Nah, tapi di sini kan mereka tidak mempertimbangkan ya, di sini terlepas. Nah, tetapi D ini masih tentang kenaikan UMR. Jadi apa bedanya sih antara D dan C? Jadi bedanya adalah kalau misalnya di D, dia cuma pengen ngeliat nih apakah ada dampak gitu. Apakah ada dampak? Artinya apakah ada dampak ini beta 3 tadi itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 gitu. Jadi ada dampak itu maksudnya dia boleh positif atau negatif ya. Kalau yang di C kan dia cuma pengennya analisis negatif kan. Artinya ini bisa kita lakukan t-test dengan two-tail. Oke. Berarti hipotesis 0-nya itu B3 ini sama dengan 0, B3 ini HA-nya tidak sama dengan 0. Terus asumsinya alpha kan 5%. Nah, kita punya p-value kan. Nah, karena gue bilang tadi di sini adalah p-value yang apa namanya? Yang udah yang two-tail, maka kita bisa pakai p-value yang ini nih yang 1,044.
kali 10 pangkat min 1 ya sekitar 0,1044. Nah, terus p-value crate-nya 0,05, baru decision rule-nya tolak H0 apabila p-value itu kecil dari 0,05. Nah, decision-nya apa? Decision-nya tidak menolak H0. Karena p-value crate-nya p-value yang kita dapatkan itu yang 0,1044 itu masih lebih besar daripada p-value crate-nya atau 0,05. Terus interpretasi. Berarti terlepas dari mereka bekerja di New Jersey atau di Pennsylvania, dampak kenaikan UMR itu ini berarti dampak kenaikan UMR itu pada peningkatan ataupun penurunan pekerja penuh waktu tidak signifikan dengan alfa 5% ceteris paribus. Nah, jadi ya itu intinya yang perlu dianalisis sebenarnya dari soal-soal ujian ini adalah banyaknya kan t-test ya, tapi ya kalian harus analisis nih sebenarnya dia cuma pengen nganalisis dampak aja yang berarti itu tutel, atau dia pengen B3 kita itu negatif atau positif gitu. Artinya mereka tuh udah punya hipotesis sendiri dan hipotesis itu yang kita uji gitu. Oke. Jadi mungkin ini dari gua, ini udah soal terakhir. Kalau misalnya kalian ada yang pengen dikonfirmasi atau masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain gitu, feel free buat PC gua aja. Thank you guys.